Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Pasya dari Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan mengangkat sistem injeksi bahan bakar atau Venturi Effect. Studi kasus yang pertama itu ada prinsip kerja injeksi bahan bakar pada kendaraan, yang dimana pengambilan bahan bakar dari tangki bahan bakar lalu dipompa ke injektor dengan tekanan yang stabil dan tinggi. Yang kedua, ada penyaringan bahan bakar, yang dimana terdapat filter bahan bakar yang berfungsi sebagai menyaring kotoran dan partikel yang dapat merusak sistem. Yang ketiga, ada pengumpulan data oleh ECU, yang dimana pengumpulan ini dilakukan oleh sensor selama kendaraan beroperasi. Terdapat 4 sensor di bagian pengumpulan data, yaitu sensor posisi throttle mengukur seberapa jauh pedal gas diinjak atau ditarik. Yang kedua, ada sensor kecepatan mesin, yang itu mengukur putaran mesin per menit atau RPM. Yang ketiga, ada sensor suhu udara dan pendingin mesin, yaitu di mana memberikan informasi tentang suhu yang mempengaruhi bahan bakar. Yang keempat, ada sensor oksigen mengukur kandungan oksigen di gas buang untuk memastikan pembakaran yang efisien. Lalu ada ECU atau Engine Control Unit, di mana proses data dari semua sensor ini untuk menghitung jumlah bahan bakar yang tepat yang dibutuhkan oleh mesin. Yang keempat itu ada penyemprotan bahan bakar melalui injektor. Bahan bakar yang diperhitungkan oleh ECU Yang keempat, ada penyemprotan bahan bakar yang dilakukan oleh injektor, yang dimana injektor ini bekerja berdasarkan perhitungan dari ECU yang dimana mestinya. Lalu ada proses atomisasi, yaitu bahan bakar disemprotkan menjadi partikel kabut yang sangat halus. Atomisasi ini memastikan bahwa bahan bakar tercampur udara dengan secara homogen sebelum memasuki ruang bakar. Gitu. Yang kelima, ada pembakaran, yaitu siklus pembakaran adalah campuran bahan bakar dan udara di kemudian Yang kelima, ada pembakaran, di mana siklus pembakaran ini adalah campuran bahan bakar dan udara ini kemudian masuk ke dalam ruang bakar silinder, yaitu terdapat busi untuk memicu campuran tersebut dan menghasilkan pembakaran yang efisien, yang menggerakkan piston dan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Yang kedua, itu kita membahas komponen utama sistem injeksi bahan bakar. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar yang fungsinya untuk menyimpan. Kedua, ada pompa bahan bakar, di mana fungsinya itu untuk memompa bahan bakar menuju filter. Yang ketiga itu ada filter bahan bakar yang fungsinya itu memfilter kotoran dan menyaring partikel. Yaitu ada saluran yang keempat ada saluran bahan bakar dan rel bahan bakar, yaitu di mana fungsinya itu adalah untuk menyalurkan atau jalur bahan bakar tersebut lewat. Selanjutnya ada regulator tekanan bahan bakar. Terus ada ECU, yaitu Engine Control Unit, dan ada throttle body.
Teori fisika yang digunakan dalam injeksi ini adalah hukum Bernoulli, yaitu energi fluida. Alat apa yang digunakan untuk penelitian injeksi ini? Yang pertama itu ada scanner atau diagnostic tool untuk membaca kode error atau DTC. Yang kedua ada full pressure gauge untuk mengukur tekanan bahan bakar. Yang ketiga ada multimeter untuk mengukur tegangan dan resistansi komponen. Yang keempat ada oscilloscope untuk melihat sinyal sensor dan injektor. Yang keempat ada alat pembersih injektor. Perkembangan injeksi. Proses inovasi dan penyampuran teknologi sistem injeksi bahan bakar pada kendaraan bermotor, khususnya motor untuk meningkatkan efisiensi, performa, dan responsivitas mesin. Inovasi ini melibatkan pengembangan sensor canggih berupa ECU dan sistem suplai bahan bakar yang lebih presisi, termasuk teknologi injeksi yang langsung ke ruang bakar. Di sini bisa kita lihat ada data perhitungan diagram, di mana intinya semakin kencang putaran mesin, semakin kencang pula bahan bakar yang digunakan. Kesimpulannya, injeksi bahan bakar adalah teknologi kontrol bahan bakar yang menggantikan karburator untuk menyemprotkan kabut bahan bakar secara elektronik ke dalam mesin, sehingga menghasilkan pembakaran yang optimal, efisien, bahan bakar yang lebih baik, emisi lebih rendah, dan performa mesin yang responsif. Sistem ini bergantung pada sensor untuk mendeteksi kondisi mesin dan ECU untuk mengontrol jumlah dan waktu injeksi bahan bakar secara presisi.